Nah, masih buka tutup mata nih. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan mengaplikasi. Mengaplikasi yang bagian A yang pertama, anak diajak berdiskusi tentang makanan dan minuman sehat. Guru memfasilitasi anak dengan pertanyaan pemantik. Jadi di tahapan mengaplikasi, guru perlu membuat pertanyaan terbuka atau kalimat pemantik yang merujuk pada tujuan pembelajaran. Tadi tujuan pembelajarannya apa? Contoh, apa tujuan pembelajarannya? Murid mengidentifikasi persamaan dan perbedaan ciri non-fisik antara diri dengan orang lainnya. Murid mengidentifikasi. Oke, merespon taktil ya. Berarti itu kaitannya dengan motorik halus. Berarti kalimat pemantiknya apa? Bisakah kamu membuat sesuatu yang berkaitan dengan makanan sehat? Misalnya itu ya. Lalu apa lagi? Apa saja makanan sehat? Murid menjelaskan perasaan dan pikirannya. Kira-kira makanan sehat itu apa saja ya? Bisakah kamu membuat makanan itu? Gitu ya. Nah, itu adalah agar anaknya bisa menjelaskan gitu. Nah, kalimat pemantik merujuk pada tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, Guru menyediakan berbagai ragam main yang kaya akan alat dan bahan. Itu mah kopas aja ya, template ya. Ya. Kegiatan yang difasilitasi oleh guru adalah, nah, ini yang di tahapan mengaplikasi. Jangan sampai kita telah melewati tahapan memahami dengan berbagai sumber belajar, tetapi di tahapan mengaplikasinya mewarnai gambar berat. Hapuslah pembelajaran mendalam ya. Di tahapan memahami sudah luar biasa, tapi ketika guru menyediakan kegiatan main masih bersifat konvensional, itu yang harus diubah. Jadi kegiatan main itu seharusnya yang bersifat eksploratif, agar ketika anak sudah mengetahui makanan dan minuman sehat, dia dapat mengaplikasikan pengetahuannya melalui aktivitas main. Seperti apa? Yang bersifat eksploratif di sini ada. Yang pertama apa? Tangan, Bu. Yang pertama apa? Kelihatan sih? Kelihatan membentuk miniatur makanan Membentuk miniatur makanan dari alat dan bahan. Jadi guru bisa menyediakan apa? Bahannya? Kalau kegiatan membentuk, Play-Doh. Lalu apa lagi? Lego, apa lagi? Clay, gitu ya kan membentuk. Kalau membentuk itu yang bisa dibentuk, ya. Yang kedua, apa lagi? Membuat daftar nama makanan atau menyusun gambar. Berarti yang disiapkan oleh guru alat bahannya apa? Kartu huruf. Kartu huruf boleh, gambar makanan, kepingan huruf ya. Lalu alat tulis. Kemudian apa lagi? Puzzle bisa nggak untuk membuat daftar nama makanan? Nah, berarti membuat daftar nama makanan. Misalnya apa? Buah, sayur, gitu ya. Berarti yang diperlukan adalah kepingan huruf, kartu huruf, lalu apalagi gambar makanan. Kalau anaknya sudah bisa menyusun huruf, gitu ya, membentuk kata, maka kita perlukan kepingan huruf. Tetapi kalau anaknya belum bisa, maka kita siapkan gambar sehingga anak bisa menyusun gambarnya. Di sebelah sini makanan sehat, ini makanan tidak sehat. Jadi anaknya bisa menyusun gambar makanan sehat, gitu ya. Kegiatan selanjutnya apa? Membuat makanan kesukaan. Membuat makanan kesukaan kira-kira apa saja? Itu kan berdasarkan hasil diskusi sama anak. Kira-kira apa? Membuat makanan kesukaan.
puding buah misalnya ya. Puding buah, apalagi? Sate Makanan buah. sehat nih, makanan sehat. Sate buah. Salad. Salad buah. Sayur. Sayur ya. Ya. Nah, berarti itu bisa dikondisikan. Besok kita akan membuat makanan sehat. Cooking Kita akan kelas. pan cooking. Cooking. Pan cooking itu apa? Jadi cooking class ya, cooking Ya. class. Di sehari itu kita membuat sayur misalnya ya. Ada yang mulai dari proses. Ada yang mencuci sayur, memilah sayuran, ada yang mencuci sayuran, ada yang memotong sayuran, ada yang memasak sayuran dengan bantuan guru ya. Ya. Nah, artinya apa? Terjadilah pembelajaran yang berbasis proyek. Berarti tadi di praktik pedagogis kita tuliskan pembelajaran berbasis proyek. Gitu ya. Jadi bukan inquiry lagi. Lalu membuat minuman kesukaan. Apa kira-kira? Jus, susu, teh, salad buah misalnya ya. Nah itu bisa ya. Jadi siapkan alat dan bahannya. Maka nyambung dengan kemitraan pembelajaran. Tadi kemitraan pembelajaran bermitra dengan orang tua dalam menyediakan alat dan bahan. Yang terakhir, warung jajan sehat. Jadi ada kegiatan market day di akhir. Market day itu anak masing-masing dari rumahnya bawa makanan sehat untuk dijual di sekolah. Misalnya ya, market day, warung jajan sehat. Nah, kegiatan ini kalau saya akan dilaksanakannya selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu aktivitasnya ngaguluyur gitu ya, kalau bahasa Sunda ya apa ya? Berjalan selama 2 minggu itu. Jadi guru hanya membuat 1 RPP untuk 2 minggu karena berdasarkan subtopik. Selanjutnya merefleksi. Merefleksi itu tidak hanya menanyakan perasaan anak di hari itu, tetapi anak didorong untuk mengevaluasi proses dan hasilnya. Kalau bisa anak itu didorong untuk bisa mempresentasikan di depan anak-anak yang lain. Siapa yang mau bercerita 1 minggu ini kita sudah membuat apa ya? Misalnya anaknya ke depan. Apa saja alat-alat yang digunakan? Apa saja karya yang dibuat anak? Terus manfaatnya untuk apa? Jadi semakin mendalam. Jadi tidak hanya bertanya apa saja yang kamu buat, aku mau warna, senang nggak? Senang, udah gitu ya. Tidak hanya begitu. Tetapi anak itu didorong untuk mengevaluasi proses dan hasil yang sudah dia kerjakan. Itu di tahapan refleksi. Kemudian kita masuk ke asesmen. Itu di apa? Akhir. Yang tadi komponen apa tadi? Komponen pengalaman belajar. Sekarang masuk ke komponen yang asesmen. Asesmen itu tadi kita sudah memilih TP ya. Ada berapa TP yang kita pilih tadi minimal? 3. Dari setiap TP kita akan kembangkan menjadi KKTP. Asalnya KKTP kalau waktu kurikulum merdeka ya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau di PM istilahnya KKTP. Puyeng nggak? Gak usah puyeng. Gak usah puyeng, ikutin aja. KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu adalah kegiatan yang bisa diamati atau kemampuan, bukan kegiatan, kemampuan yang bisa diamati. Kalau tadi di TP misalnya anak mengenal apa? Murid mampu menghubungkan, Murid dapat menghubungkan mengenal makanan sehat gitu ya. Tapi kalau di KKTP bagaimana perilaku yang teramatinya? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa anak itu mengenal makanan sehat? Di KKTP kita tuliskan anak dapat atau anak bisa, itu cluenya KKTP ya.
menyebutkan. Kalau menyebutkan kan kita bisa terukur kemampuannya ya. Kalau tadi anak mengenal itu tujuan pembelajaran. Tapi kalau di KKTP anak dapat menyebutkan makanan sehat atau makanan Tidak halal. Begitu ya? Bisa teramati nggak? Teramati. Bisa. Itu adalah kemampuan yang teramati KKTP itu. Kemudian tadi di di TP yang kedua apa Bu? Yang tadi yang kaitannya dengan murid menjelaskan perasaan dan pikirannya secara lisan. Kalau di KKTP apa? Anak dapat menceritakan ya atau dapat menjelaskan. Nah, kaitannya dengan makanan sehat apa? Anak dapat menjelaskan makanan sehat, gitu ya. Kandungan makanannya apa? Kalau tadi bisa kelihatan nggak bedanya dengan TP? Kalau TP itu adalah kemampuannya, kompetensinya. Kalau KKTP adalah perilaku yang teramatinya. Kalau tadi secara lisan gitu ya, kalau di KKTP anak dapat menjelaskan. Ketika anak menjelaskan berarti otomatis sudah tercapai itu mengungkapkan perasaan dan gagasan secara lisannya, gitu ya. Sampai sini ada gambaran? Gampang nggak kira-kira? Gampang banget. Bisa. Ciri guru yang memiliki growth mindset bahwa ketika ada perubahan itu dijadikan peluang dan tantangan, bukan menjadi kendala. Sepakat nggak? Sepakat. Jangan pusing masalah kurikulumnya. Kurikulumnya mau menggunakan apapun silakan, gitu ya. Tetapi kali ini kita menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta itu ya. Nah, itu bisa dipelajari. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, silakan. Masya Allah. Pokoknya mah Pakai mic. Betul. Betul, saya jelaskan gini ya. Halo. Ternyata ada yang bertanya sampai asesmen. Itu asesmen ya. Saya belum menjelaskan sampai asesmen. Tadi TP-nya kan ada 3. Saya akan laksanakan selama 2 minggu. Dengan IKTP-nya juga ada 3 minimal ya. Dari 1 TP boleh kembangkan jadi 2 IKTP boleh, 2 KKTP silahkan ya. Tapi saya hanya 1, tadi ada 3 ya. Saya turunkan ke bawah. Nah ini ya. Ini ada 3 KKTP. Terlihat? KKTP ini dikembangkan berdasarkan TP. Kan tadi dilaksanakannya selama 2 minggu. Apakah setiap hari guru itu mengamati ketiga TP itu sampai 2 minggu atau tidak gitu ya? Betul. Jadi kaitannya dengan asesmen itu adalah proses. Asesmen itu tidak hanya misalnya anak sekarang dapat menjelaskan tercapai, tidak. Tetapi asesmen itu adalah proses. Ada teknik asesmen, ada instrumen asesmen. Tekniknya menggunakan apa? Observasi misalnya gitu ya. Di hari Senin, ibu akan mengamati kemampuan anak hanya 3 saja. Misalnya ya, di hari Senin. Karena apa? Karena asesmen itu harus secara mendalam observasinya. Hanya 3. Kan ada 3 TP. Kita amati misalnya absen nomor 1, 2, 3. Kita amati kemampuan anaknya. Ternyata dalam 1 hari ada anak yang baru mencapai 1 TP, ada yang 2 TP. Karena tadi pemahaman, di tahapan memahaminya kan berproses ya. Berproses kan, tidak hanya 1 hari kan. Nah, ada anak yang hanya mencapai 1 TP, ada yang 2 TP, ada yang 3-3-nya. Maka di hari Selasa dengan anak yang sama,
kan belum mencapai keseluruhan. Kita amati lagi, kita stimulasi. Makanya kenapa di tahapan mengaplikasi itu ada pertanyaan pemantik atau pertanyaan terbuka. TP tidak akan tercapai oleh anak jika tidak ada interaksi dengan guru. Tadi ya, anak tidak mungkin bisa menjelaskan kalau tidak distimulasi. Bisakah kamu menjelaskan apa saja makanan sehat? Itu kan stimulasi dari guru ya, pertanyaan terbuka, maka anak dapat menjelaskan. Jadi ketercapaian TP tergantung bagaimana guru membuat kalimat terbuka atau pertanyaan pemantik. Misalnya di hari Selasa, dari ketiga anak itu, berarti yang satu sudah tercapai di hari pertama ya, yang dua anak di hari kedua baru tercapai ketiga-tiganya. Maka di hari Rabu kita ganti anak yang lain. Anak yang itu mengikuti proses pembelajaran seperti anak lain. Tapi anak yang belum diamati, kita amati di hari yang ketiga gitu. Sampai dia tercapai, ganti lagi anaknya. Karena saya yakin untuk mengamati kemampuan anak itu tidak mungkin dalam satu hari kita bisa mengamati ke 15 anaknya. Betul nggak? Betul. Jadi kita ada strategi untuk mengamati siapa dulu nih yang kita amati. Tetapi ketika kita mengamati absen nomor 1, ternyata anak yang nomor 7 itu bisa, maka fleksibel. Kita amati anak yang itu, yang berkembang, gitu ya. Nah itu kaitannya dengan asesmen. Terus gini, memungkinkan tidak ketika KKTP ada 3 untuk 2 minggu, ternyata ada anak yang belum mencapai ketiga-tiganya. Memungkinkan tidak? Memungkinkan nggak? Kalau banyak anak yang belum mencapai itu, memungkinkan nggak? Enggak. Memungkinkan. Memungkinkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di minggu selanjutnya, dengan subtopik yang berbeda, TP-nya tetap sama. Bisa dipahami? TP-nya tetap sama sampai anak itu mencapai keseluruhan TP itu. Karena yang menjadi target kita bukan selesainya subtopik, bukan, tapi RPP itu fokusnya pada pencapaian tujuan pembelajaran. Kalau TP-nya belum tercapai di minggu yang akan datang, karena anaknya bosen bicara tentang makanan, minggu depan kita ganti binatang tapi dengan TP yang sama, boleh nggak? Boleh. Begitu ya, jadi fleksibel, tidak menjadi beban, gitu ya. Beban guru tidak menjadi beban anak. Anak harus cepat selesai karena besok kan minggu depan kita ganti lagi topiknya binatang. Yuk sekarang kita bereskan hasil karya makanannya, nggak begitu. Dengan berbagai topik yang kita pilih, itu sangat memungkinkan pengulangan TP sampai TP-nya tercapai, baru kita ganti TP yang baru, gitu. Karena ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu tujuannya untuk memastikan bahwa setiap anak itu dapat mencapai keseluruhan tujuan pembelajaran. Gitu ya. Makanya saya sekian banyak tujuan pembelajaran, kan ada 3 elemen ya. Sekian banyak tujuan pembelajaran. Contoh, elemen nilai agama dan budi pekerti, tujuan pembelajarannya itu keseluruhan ada 17 misalnya ya. Nah itu saya bagi di semester 1 misalnya hanya 10 saja gitu ya, TP dari elemen nilai agama dan budi pekerti. Di semester 2 7 lagi gitu. Atau keseluruhan TP itu tidak perlu tercapai oleh anak keseluruhan gitu ya, karena itu adalah rentang waktu. Keseluruhan TP itu kalau di RA untuk anak usia 4, 5, 5, 6. Jadi kalau usia 4, 5 baru sampai 10 TP dinilai agama dan budi pekerti, 7 TP lagi nanti di kelompok B. Kan karena rentang ya. Pokoknya TP yang ada di 3 elemen CP, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, itu akan dicapai di akhir
Jadi kalau hanya kelompok A itu bisa kita pilih beberapa saja, gitu ya. Tetapi secara mendalam, benar-benar kita amati bahwa anak itu berkembang kemampuannya, gitu ya. Nah, dari tahapan memahami, mengaplikasi, merefleksi, apakah terintegrasi dengan materi KBC? Terintegrasi Nggak di situ? Terintegrasi. Tadi ya kan bersyukur ya. Ya. Di kalimat pemantik bisa kita tanyakan ke anak, bagaimana cara kita bersyukur terhadap pemberian Allah dengan tubuh yang sehat. Misalnya aku makan makanan bergizi Bu Guru. Nah itu kan terintegrasi ya. Jadi terintegrasi nilai-nilai dalam proses pembelajaran. Sampai sini ada yang bertanya lagi? Perlu ininya nggak? Contohnya nggak? Perlu. Ya, tidak sempurna ya, tidak sempurna. Tetapi silakan nanti menjadi bahan diskusi teman-teman di lembaganya masing-masing ya, untuk mempelajari lebih lanjut. Ada buku panduan-panduannya ya. Buku panduan itu tidak hanya di apa namanya, di print, di laminating, tidak, tapi harus dibaca. Ketika kita baca, insya Allah bakal paham. Di bab 2 di dalam CP Pasir Fondasi, di situ ada kemampuan yang akan dibangun. Kita tidak akan bingung lagi menentukan besok materinya apa ya yang kaitannya dengan nilai agama dan moral, misalnya budi pekerti. Di situ semuanya sudah ada. Jadi kita tinggal ngambil aja. Tugas guru mah mengajar dengan sebaik-baiknya, tetapi tugasnya tidak hanya mengajar saja, tetapi mendorong anak untuk tumbuh, begitu ya. Jadi jangan biarkan anak itu meniru apa yang kita lakukan, tapi dorong anak untuk tumbuh melejit, gitu ya, lebih dari apa yang kita harapkan. Setuju? Setuju. Sekarang jam berapa nih? Jam 2. Jam 2 lebih ya. Mau dilanjut praktek atau PR saja? Bisa yang elok loh karunya waktu. Saya juga belum pesan travel. Baik ibu-ibu dan bapak, jika ada hal yang perlu didiskusikan ya, yang ditanyakan, silakan hubungi saya ya. Di nomor WA-nya. Ibu-ibu bawa handphone nggak? Bawa. Ya. Nomor WA-nya 085 222 444 nomor cantik. 844. Sudah? Diulang 085 222 444 844. Nanti silakan searching YouTube-nya ya. Ya. Naon Bu namina? Subrek. Like ya, sabrek ya. Baik, masih ada yang ditanyakan? Masih ada yang perlu dikonfirmasi? Ibu siapa? Halo. Hai. Saya yakin pemahaman itu berproses Ya. ya. Tidak hanya mendengar hari